sekolah penggerak kan menguatkan itu. Ini menguatkan. Saya sudah itu dulu. Terus kemudian untuk bimbingan guru saya ambil dari SKM dengan beberapa tambahan dan beberapa pendidikan buat pendidikan dari master sama PP. Upskill apa namanya? Upskilling. Yang saya masukkan. Terus kemudian siswa ada 885 siswa tenaga kependidikan, terus pengawas, wali murid, masyarakat sekitar sama untuk yang sosialnya kaitannya dengan sosialisasi. Mungkin alumni kan kemarin tadi Pak Khusus sempat bilang ada alumni yang menjadi manajer ya. Ya di sini kan jadi penguatan. Terus kemudian model sosialnya itu saya masukkan kaitannya dengan DMP, terus kemudian dinas terkait misalnya kayak kita bilang di Bumn Kasmas, terus kemudian dinas kepolisian, kaitannya sebagai narasumber, kemudian apa itu lembaga keuangan dengan BPD sama LPD atau KPP ada aja dah. gimana? KPP ada. Ya, kita tetap dan dulu si penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini berarti masuk ini ya, dinas kepemerintahan gitu ya. Terus kemudian modal politik ini terkait dengan apa itu kebijakan yang dilaksanakan internal oleh eksternal. Jadi kebijakan politik yang kita pakai untuk eksternal internalnya, kemudian untuk eksternalnya MOU. Itu nanti saya masukkan KPPAD terkait ini. Terus kemudian untuk yang keempat modal agama dan budaya saya masukkan untuk kegiatan keagamaan aktivitas, terus kemudian kearifan lokal, budaya sama toleransi budaya sudah ada di sekolah kita. Untuk modal fisiknya saya masukkan bangunan sekolah mulai dengan lab dan sebagainya, terus kemudian jadwal telekomunikasi, telepon, fax, wifi, sarana prasarana. Nah itu untuk modal fisiknya. Untuk modal alam dan lingkungannya keenam, kita berada di daerah pedesaan, daerah sehat, daerah wisata. Itu untuk modal keenam. Yang terakhir modal ketujuhnya modal finansial, karena kita di SMK berarti kita saya masukkan GOS sama dana kampung. Itu loh Pak. Asetnya Sudah bagus. Tapi mungkin ada catatan-catatan. Kita mungkin ada yang belum optimal sekali, hanya perlu pengembangan lagi. Seperti ruangan kita kan masih mungkin WiFi kita juga belum optimal sekali. oh ada berarti ketika saya masukkan ada catatan tambahan dari Ya, kalau itu diperlukan. Ya, kalau misalnya cukup mengenali saja aset-aset yang ada, ya sudah kita sudah memiliki aset. Jika ruangan kan sudah punya, kalau bentuk maksimal sekali, karena kita punya 2 sembilan, kompel, kelas kita masih kurang. Ini kan masih kurang pasien itu. Kalau itu di satu komputer saya masukkan di ini ya. Ya, kalau ada, ya disarankan kan kita harus usul gang, harus usul gang. Itu Bapak. Dan nanti saya lengkapi lagi apa masukan dari Bapak. Sudah saya kasih tadi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya. Semangat. Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi langsung saja ya. Mohon maaf sekali lagi karena di sini saya mengganggu waktunya teman-teman sekalian. Bukan bermaksud menggurui, akan tapi hari ini saya akan mendesiminasikan kegiatan dari salah satu modul yang sudah dilaksanakan, kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Masih. Adapun untuk kaitannya dengan modul 3.2 ini sekali lagi nanti kita akan bersama-sama menginformasikan terkait dengan identifikasi 7 aset atau modal yang dimiliki dari satuan pendidikan masing-masing. Jadi sebenarnya bahwa kita sebagai guru
satu juga adalah seorang manajerial ya, yang akan memimpin di sebuah pembelajaran, ataupun nanti kaitannya misalnya seorang kepala sekolah, tentu saja dia harus memiliki atau mengetahui aset-aset yang dimiliki di satuan pendidikan yang dimilikinya. Nah, dari sini hari ini kita bersama sebagai teman-teman rekan sejawat nih, kita akan mengidentifikasi 7 aset atau modal yang dimiliki di sekolah kita, sekolah tercinta kita, yaitu SMK Negeri 1 Tembuku. Jadi diseminasi ini sebagai salah satu tugas dari kegiatan calon guru penggerak di modul 3.2 di bulan apa ini ya? Mei. Di bulan Mei. Nah, ini teman-teman, bahwa aset yang dimiliki oleh sekolah yang harus kita atau harus dipahami adalah ada beberapa aset. Yang pertama adalah modal manusia, terus kemudian yang kedua adalah modal sosial, kemudian yang ketiga modal politik, dan yang keempat adalah modal fisik, kemudian modal lingkungan atau alam, kemudian yang keenam modal budaya dan agama, dan yang ketujuh adalah modal finansial. Nah, dari 7 aset ini nanti mungkin saya akan menggambarkan satu persatu, terus kemudian di sini saya sudah menyiapkan berdasarkan apa yang saya pahami dari 7 aset yang ada di sekolah kita. Nah, ini mumpung kita bersama-sama ada teman-teman sekalian rekan sebaya, saya mohon kolaborasinya. Barangkali ada kekurangan dari aset-aset yang saya gambarkan di sini, nanti bisa minta masukannya. Nah, ini di sini saya punya beberapa lembar, mungkin bisa dijadikan tim ya. Nah, ini PR lagi, ini katanya 12 menit, kok ada tegasnya. Ya mohon maaf. Sakit ibu. Jadi bisa diberikan tambahannya nanti ya teman-teman. Barangkali di sini kan saya juga termasuk guru yang bayi di sini di sekolah kita tercinta. Jadi yang pertama ini adalah dari modal manusia. Jadi aset yang dimiliki oleh sekolah kita tentu saja ada modal manusia. Semoga kelihatan ya teman-teman sekalian. Jadi yang pertama ada modal manusia yang ada di sekolah kita. Jadi kalau misalnya adalah dari sekolah satuan pendidikan sekolah kita ini, kalau misalnya di awalnya saya menyampaikan bahwa tentu saja kalau dilihat dari sebuah ekosistem di sekolah kita itu ada ekosistem, ada komponen biotik sama abiotik. Nah, ini guru biologi kayaknya saya jadi sok tahu. Jadi ada ekosistem biotik sama abiotik. Nah, ini yang pertama masuk kategori sistem biotik atau sistem makro hidup yang ada di dalam komponen ekosistem di sekolah kita. Yang pertama adalah modal manusia, di mana modal manusia yang ada di sekolah kita adalah kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah di sekolah kita, jadi ini bisa nanti dituliskan bahwa kepala sekolah kita satu ya. Kepala sekolah kita bisa mulai dari latar belakangnya. Jadi kalau tidak salah kepala sekolah kita sudah PP, jadi ini nanti yang akan saya tuliskan di laporannya adalah kepala sekolah kita adalah sudah merupakan lulusan dari kegiatan PP dari Angkatan 3 kalau tidak salah seperti itu. Kemudian juga latar belakangnya adalah pendidikan magister. Kemudian guru ini saya menuliskan kalau tidak salah ada 60 guru di sekolah kita berdasarkan SK. Jadi nanti mohon kalau misalnya ada kesalahan atau misalnya ada tambahan bisa ditambahkan oleh teman-teman. Kemudian ada murid, ada 885 ya, kemarin saya mendapat informasi dari Pak Tengah. Terima kasih Pak Tengah atas informasinya. Itu ada total murid dari tahun pelajaran 2022-2023 yang ada di sekolah kita. Kemudian ada tenaga kependidikan, kemarin saya hitung ada 16 tenaga kependidikan yang ada di sekolah kita. Kemudian ada pengawas, tapi pengawas jadi pengawas di sekolah kita ada satu ya, benar ya? Salah. Jadi nanti mohon masukannya, kemarin saya isinya satu untuk bahan laporannya. Jadi mohon nanti kalau misalnya ada hal-hal yang salah ya, bisa dituliskan di catatannya, akan saya gunakan sebagai bahan inputan ketika menyampaikan laporan ini, teman-teman. Terima kasih.
Kemudian wali murid tentu saja ini adalah salah satu komponen biotik yang ada dalam ekosistem sekolah kita. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat sekitar yang mensupport sekolah kita, dan yang terakhir adalah alumni sekolah, di mana alumni sekolah ini biasanya juga berkontribusi. Salah satunya kemarin kalau tidak salah pada saat memberikan narasumber, salah satunya adalah ada beberapa dari alumni sekolah kita, dan itu juga merupakan modal manusia yang ada dalam sistem sekolah kita. Kemudian yang kedua ada modal sosial. Nah, ini modal sosial ini yang dimasukkan di sini adalah MGMP. Jadi teman-teman di sini kan masuk MGMP semua ya. Kemudian di mana MGMP ini adalah merupakan mitra guru dalam melaksanakan tugasnya, kewajiban tupoksinya sebagai tugas pembelajaran atau peningkatan kompetensi gurunya masing-masing. Kemudian lembaga kesehatan, puskesmas, di mana kalau tidak salah kita juga mempunyai komunikasi atau interaksi dengan puskesmas. Jadi mungkin ini juga masuk ke dalam dinas lingkungan hidup. Dinas lingkungan hidup Bank Sampah dalam hal ini salah satu komunitas di sekolah kita sudah bekerja sama dengan Bank Sampah. Kemudian yayasan sosial, lembaga keuangan di mana ada bank atau LSP, kemudian lembaga pemerintahan sebagai narasumber, misalnya biasanya kepolisian terkait dengan tertib lalu lintas, ataupun lembaga pemerintahan lainnya yang pernah menjadi narasumber di sekolah kita. Dan yang lainnya adalah komunitas. Komunitas di sini yang saya masukkan adalah komunitas transformer. Nanti mohon tambahannya apabila ada komunitas lain yang perlu dimasukkan yang sudah bekerja sama dengan sekolah kita. Komunitas transformer ini ada kaitannya dengan komunitas pencinta alam, salah satunya komunitas yang ada pada pengolahan bank sampah. Seperti itu. Terus kemudian yang modal ketiga teman-teman adalah modal politik. Modal politik ini apa? Modal politik ini sebagai salah satu aset sekolah yang digunakan dalam melahirkan kebijaksanaan, kebijakan-kebijakan yang dilahirkan dari sekolah, baik itu secara bersama ataupun independen, hak prerogatif kepala sekolah dalam melaksanakan kebijakan, baik dari internal ataupun eksternal. Nah, dalam identifikasi ini yang dimasukkan adalah pengambilan kebijakan terkait internal sekolah, misalnya kurikulum yang digunakan. Pada saat ini kita kan sudah menggunakan kurikulum IKM ya, dengan tipenya kan ada 3 tipe. Nah, salah satu tipe apa yang digunakan itu juga merupakan kebijakan internal yang merupakan aset dari sekolah itu sendiri. Kemudian pengambilan kebijakan, keputusan eksternal. Jadi pengambilan kebijakan terkait dengan keputusan eksternal, misalnya pengambilan MOU dengan pihak luar. Jadi ini nanti untuk saya mohon bantuannya, MOU yang sudah kita laksanakan di sekolah ini itu sepengetahuan teman-teman dengan siapa saja. MOU dengan misalnya dengan Bank BPD misalnya, atau MOU dengan hal lainnya, ini yang mungkin saya butuh masukan dari teman-teman. Terima kasih. Berikutnya kita masuk ke modal keempat. Jadi modal keempat itu adalah modal agama dan budaya. Agama dan budaya ini yang saya masukkan sebagai modal di sekolah satuan pendidikan kita itu adalah toleransi beragama, di mana toleransi beragama di dalam lingkungan instansi sekolah kita adalah sudah menjadi budaya di lingkungan sekolah kita. Terus kemudian rutinitas keagamaan, mulai dari yang akan datang ini lusa itu sudah kita akan melaksanakan beberapa rutinitas keagamaan, salah satunya adalah Saraswati, dan banyak rutinitas keagamaan yang sudah kita lalui, misalnya kegiatan Trisanji dan sebagainya, itu juga saya masukkan. Kemudian kearifan lokal, misalnya Megibung, itu juga saya masukkan sebagai modal agama dan budaya yang ada sebagai aset di satuan pendidikan kita. Sekali lagi, kalau misalnya ada kurangnya nanti mohon diinfokan atau dituliskan dalam catatannya yang sudah saya berikan tadi, nanti bisa saya tambahkan. Kemudian modal fisik, modal kelima dari aset sekolah, aset dalam satuan pendidikan kita di sini adalah modal fisik, di mana yang saya masukkan di sini adalah bangunan sekolah tentu saja, yang termasuk dalam ruang kelas, laboratorium atau bengkel kalau dalam SMK, perpustakaan, UKS, terus kemudian jaringan telekomunikasi yang kita miliki mulai dari telepon, faksimil, kemudian wifi, dan juga sarana prasarana mulai dari printer, komputer, laptop, dalam hal ini sarana prasarana pendukung pendidikan yang lainnya. Jalan
dan air bersih. Itu juga masuk salah satu aset modal fisik yang kita miliki. Nah, untuk strategi pemanfaatannya saya rasa ini bisa saya skip saja. Kemudian yang keenam adalah modal alam. Modal alam yang kita miliki atau yang dimiliki oleh satuan pendidikan kita adalah udara sehat tentu saja. Kita berada di dalam lingkungan yang masih asri, daerah pedesaan, sawah dan perkebunan, kemudian daerah wisata. Di sini saya melihatnya ada beberapa desa di sekitar sekolah kita yang merupakan desa adat, yang merupakan juga salah satu tujuan lokasi wisata. Nah, tidak terasa teman-teman, kita sudah masuk ke modal yang terakhir. 12 menit jadi saya ya. Jadi yang terakhir adalah modal finansial. Modal finansial ini tentu saja beberapa tingkat pendidikan akan berbeda-beda antara jenjang SD, SMP, SMA, SMK atau mungkin PAUD di dinas dinas kemasyarakatan ya, kalau dinas BP PAUD. Nah, kalau di sekolah kita kan BOS. Jadi yang saya masukkan BOS, mungkin kalau di PAUD dia istilahnya BOP. Nah, saya kurang tahu apakah di sekolah kita ada BOP. Setahu saya kalau di SMA SMK BOS ya yang masuknya. Terus kemudian ada dana komite yang merupakan modal finansial dari sekolah kita. Kemudian yang ketiga adalah dana hasil usaha sekolah. Nah, dana hasil usaha sekolah itu yang saya ketahui mungkin di sini ada koperasi, terus kemudian hasil TEFA, kantin, dana dari bank sampah atau dana dari komunitas yang sudah dibentuk dari sekolah atau satuan pendidikan yang sudah kita miliki. Nah, itu teman-teman dari 7 aset yang dimiliki dari satuan pendidikan kita. Jadi harapannya sebenarnya ketika kita sudah memahami aset-aset yang sudah kita miliki, ketika kita menghadapi atau akan melakukan kegiatan, maka ketika kita sudah aware atau sadar dari aset-aset yang kita miliki, maka kita bisa langsung memanfaatkannya atau bisa mulai dari memanfaatkannya atau menyelesaikan masalah dari berdasarkan aset-aset yang kita miliki. Jadi harapannya dari 7 aset ini tadi, apabila kita semuanya sadar 7 aset yang dimiliki oleh satuan pendidikan kita masing-masing, jadi ketika kita melaksanakan program maka kita lebih gampang karena kita sudah tahu aset-aset kita itu apa saja. Jadi kita bisa memanfaatkannya. Saya rasa itu dari pengembasan atau diseminasi yang sudah saya lakukan. Terima kasih banyak dari kesempatan atau waktu yang diberikan dari rekan-rekan sejawat. Barangkali ada masukan nanti tentu saja saya harapkan masukannya, atau ada pertanyaan, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Robert. Jadi saya masukkan saja Pak. Tadi saya lihat di bagian modal sosialnya itu mungkin ada yang perlu ditambahkan. Modal sosial Pak ini ya, modal sosial. Karena kita berada di wilayah desa adat Bambang ini, tentu saja secara sosial mungkin adat Bambang ini juga perlu menjadi budaya dan agama ini ya. Nah, di sosial, secara sosial ya. Oh, politik. Ya, secara sosial. Lepas dari adat Bambang itu. Jadi kan karena satu sisi sekolah ini pun kita berada di wilayah tanahnya juga dari desa adat, ada kerjaan dari desa adat, dan otomatis dalam setiap kegiatan sosial kemasyarakatan itu kita terlibat. Ya, karena di otomatis desa Bambang ini mungkin jadi salah satu yang perlu kita masukkan juga sebagai modal sosial. Terima kasih Pak Ari atas masukannya. Jadi mohon nanti dicatat, nanti saya masukkan sebagai tambahan. Terima kasih Pak Ari, nanti akan saya masukkan kepada dalam modal sosial di mana kita masuk ke dalam lingkungan adat desa Bambang gitu ya. Kalau tidak salah kemarin karena saya juga masuk di Pokja 3 yang pada tahun kemarin melaksanakan kegiatan PPDB, di mana salah satunya kita juga terikat itu ya. Terima kasih atas masukan dan pengingatnya. Ada teman-teman lain yang memberikan masukan atau tambahannya terkait dengan modal-modal yang sudah saya cantumkan. Barangkali pasti banyak kurangnya teman-teman, karena mungkin sekali lagi karena saya baru sekali di sini. Silakan. Ini boleh tambahan atau sangat boleh, sangat diharapkan. Mungkin ini kan ada politik, sosial, budaya gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan untuk teknologinya terkait dengan yang kita punya atau sosialnya itu gimana ditaruh? Teknologi ya.
manusianya atau di mana? Budaya sosial, bentar ya. Kita masuk di 7 atap, modal manusia, sosial, politik, teknologi. Teknologi yang kita miliki misalnya apa, kayak wifi ya. Nah itu masuk di fisik sebenarnya. Oh, fisik ya. Oke, kalau menurut teman-teman gimana? Tadi kalau wifi itu saya masukkan di fisik, barangkali kurang pas. Nggak pas itu. Pas. Kalau webnya Kalau web, ya, ya masuk. ada media sosial yang kita punya itu masuk di mas. Masuk di mana ya kira-kira? Masuk fisik kan masuk. Karena fisik kalau misalnya terkait komputer kan ada software, hardware ya, kayak itu ya. Nanti dia kira-kira menurut teman-teman masuk di sosial atau di fisik ya masih? Barangkali. Nah, ini ya. Kalau webnya sosial ya. Masuk di sosial ya. Kita memiliki web sebagai sarana media komunikasi ya. Oke, nanti saya masukkan dimasukkan catatan ya, makasih. Nanti akan saya masukkan ke tambahnya. Terima kasih Bu Ratiti. Ada lagi teman-teman? Tadi ada tambahan 2 lagi dari Bu Ratiti, ada modal sosial dan modal fisik, di mana wifi tadi dimasukkan di fisik, tapi untuk kegiatan atau aplikasi webnya yang merupakan sarana salah satu promosi dan komunikasi kita dengan masyarakat luar itu dimasukkan ke modal sosial. Begitu teman-teman ya. Nah, terima kasih sekali lagi atas atensi dan waktunya.